Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi alias Sidiki dari Pendidikan Fisika Untirta Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit menjelaskan beberapa operasi Python, yaitu di sini ada logika pemrograman, operasi bitwise, dan kalkulator kecepatan rata-rata. Yang pertama ada logika pemrograman. Apa sih logika pemrograman? Logika pemrograman adalah kerangka berpikir sistematis yang digunakan untuk merancang solusi komputasional melalui rangkaian langkah logis dan terstruktur dalam pemrograman. Logika ini mencerminkan cara seorang programmer memecahkan masalah dengan menerapkan aturan algoritmik seperti percabangan if-else, perorangan loop, operasi boolean, and or not, dan manipulasi data. Contohnya saat membuat fungsi validasi input, programmer menggunakan logika kondisi jika input kosong tampilan pesan error. Logika pemrograman juga mencangkup efisiensi kode seperti memilih operasi bitwise, and dan and/or untuk manipulasi biner alih-alih operasi aritmatika biasa. Intinya logika pemrograman adalah fondasi yang mengubah alasan dunia menjadi instruksi komputer yang jelas, presisi, dan bebas ambiguitas dengan memanfaatkan prinsip matematika dan analisis kritis. Maka dari itu mungkin untuk yang pertama kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini ada soal yaitu buat program yang true jika waktu reaksi berada di luar rentang 0,2 sampai 1,0 detik. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya, yaitu yang di sini eh, agar tidak bingung buat kita pindahkan saja. Kita buat dulu aja Pak, misalkan soal 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 atau B, kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada kodenya itu berupa def bagi a, b, if b sama dengan 0, return tak bisa. If a sama dengan 0, return tak bisa dibagi 0, return a atau b. A, nah di sini kita harus menggunakan float karena untuk hasilnya ada komanya, maka kita akan menggunakan float. Jadi di sini ada A sama dengan float, input masukkan angka pertama, B sama dengan float, input masukkan angka kedua. Jadi di sini terus kita hasil sama dengan bagi A, B, print hasil, hasil. Di sini def cek waktu reaksi, waktu return, waktu kurang dari 0,2 atau or waktu lebih dari 1,0. Waktu reaksi sama dengan float input, masukkan waktu reaksi detik, hasil sama dengan cek waktu reaksi. Print di luar rentang 0,2 sebanyak 1,0 detik. Nah, maka dari itu kita akan langsung jalankan Nah, untuk mengecek hasilnya kita akan jalankan saja langsung. Di sini kita masukkan angka pertama, contohnya 1, di sini angka kedua contohnya 4. Hasilnya 0,25. Masukkan waktu reaksi. Misalkan kita masukkan waktu reaksinya 0,25 juga dan hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena 0,25 ini masuk ke dalam rentang 0,2 sampai 1,0 detik, maka hasilnya false. Jika hasilnya ingin true, kita harus memasukkan waktu reaksi yang di luar rentang 0,2 sampai 1,0 detik ini. Misalkan kita jalankan lagi. Angka pertama ada 6, misalkan 8. Nah, di sini waktu reaksi hasilnya 0,75. Masukkan waktu reaksi misalkan 3. Nah, di sini hasilnya 3. Jika kita masukkan hasilnya 3, maka hasilnya akan true. Kenapa true? Karena si 3 ini di luar rentang 0,2 sampai 1,0. Untuk pemrograman mungkin di sini saja dan kita akan lanjut ke operasi bitwise. Di sini ada ini. Nah, apa sih operasi bitwise? Jadi operasi bitwise itu adalah manipulasi data pada level bit biner yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengujian secara efisien. Berbeda dengan operasi logika biasa yang bekerja pada nilai true atau false, operasi bitwise bekerja langsung pada representasi biner dari bilangan bulat integer. Operasi ini sangat berguna dalam pemrograman sistem, optimasi kode, atau pengolahan data berimut tinggi.
Dan di operasi bitwise itu ada beberapa fungsi. Jadi ada fungsi AND, OR, dan SOR adalah operator logika dasar yang digunakan untuk membandingkan nilai boolean atau bit. AND menghasilkan true hanya jika semua inputnya true, sementara OR menghasilkan true jika setidaknya satu input true, sedangkan SOR menghasilkan false, true or false menghasilkan true, dan true SOR false menghasilkan true. Tapi true SOR menghasilkan false. Operator-operator ini banyak digunakan dalam pemrograman untuk pengambilan keputusan, operasi bitwise, dan desain rangkaian digital. Untuk di Python sendiri tandanya ada seperti ini. Di sini ada contoh soal ada soal juga, yaitu B, tampilkan hasil beserta bentuk binar 10 N4, 10 OR 4, 10 SOR 4. Di sini kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Di sini saya sudah membuat codingannya yaitu ini, dan kita akan pisahkan juga seperti tadi. Nah, kita copy di sini. Nah, ini dia. Nah, operasi bitwise ini hasilnya pasti akan menunjukkan biner akan menunjukkan biner, soalnya ini mengubah si angka 10 dan 4 ke bentuk biner. Untuk mengecek hasilnya kita langsung jalankan saja codingan ini. Nah, di sini sudah keluar binernya yaitu 0, 14, 14, 0, 11, 0, 110. Sebenarnya untuk operasi bitwise ini lumayan sederhana, yaitu dengan seperti ini saja. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke kalkulator kecepatan. Kalkulator kecepatan rata-rata ini sebenarnya lumayan berguna juga buat menghitung waktu di fisika. Jadi tidak harus menghitung satu-satu lagi, tinggal masukkan angkanya saja. Dan di sini saya sudah membuat, yaitu nah ini dia kalkulator kecepatan rata-rata. Kita langsung masuk, kita buat baru saja di sini. Pasti saya di sini. Nah, di sini kalkulator kecepatan rata-rata, yaitu ada depth kalkulator kecepatan, print kalkulator kecepatan rata-rata, print rumus Pi sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak waktu. Print. Nah, untuk ini sebenarnya ini tuh bisa dibilang opsional karena ini cuma hanya untuk memberikan spasi pada hasilnya nanti. Bisa ada try, sama dengan plot input masukkan jarak meter, T plot input masukkan jarak detik, if T sama dengan 0, print error waktu tidak. Dan di sini waktunya tidak boleh 0, soalnya kalau 0 ya mana tidak bisa dibagi nanti, jadi tidak terdefinisi. Di sini ada else, P sama dengan S per T, print F garis miring N hasil perhitungan, print F jarak S sama dengan S meter, print F waktu T detik, print kecepatan P sama P per M S meter per second. Dan di sini kita accept value accept ini untuk kecuali value error. Print error masukkan harus berupa angka. Jadi si angka jadi yang kita masukkannya itu harus berupa angka, jangan huruf seperti A, B atau C, soalnya itu akan error nanti. Di sini kita clear dulu. Nah, untuk mengecek apa si codingannya jalan atau enggak, kita coba di sini. Nah, di sini kan, nah ini tuh ke kalkulator kecepatan rata-rata, rumus Pi sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kita masukkan jaraknya dalam bentuk meter, misalkan 45 meter, terus detiknya misalkan 15 detik. Nah, maka hasilnya akan keluar, yaitu kecepatan rata-ratanya adalah 3,0 meter per second. Nah, bagaimana jika kita memasukkan huruf daripada angka, maka si kalkulatornya akan menunjukkan error. Misalkan di sini, masukkan jarak meter, mungkin meternya tetap angka,
yang tetap angka dan si titiknya kita masukkan sebagai huruf. Nah, di sini akan ada muncul peringatannya itu error masukkan harus berupa angka. Nah, dan mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan penjelasan beberapa beberapa pembelajaran Python kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.